Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekarang adik-adik Kak Kesha undang semuanya untuk bangun berdiri. Kita mau sama nyanyikan lagu hati-hati gunakan mata. Hati-hati
Ya, tetap pakai masker supaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Yes, betul banget. Nah, kita mau adain eksperimen. Kira-kira apa nih, Kak? Wah. Bahannya apa aja? Apa aja ya? Oke, kita lihat di sini ada cuka, Ada balon, ada botol kosong, ada keren nggak? baking soda. Wih, biasanya buat bikin kue nih, Kak. Nah, ini mau diapain ya, Kak ya? Bikin kue. Bikin kue nih kita Masa nih. pakai balon, Kak? Iya, bisa pakai cuka. Iya. Kita coba yuk, Kak. Oke, kita Wah, coba ya. kira-kira mau jadi apa ya? Kayak Eri juga ada dekat nih. Kira-kira bentuk apa nih? Wah, di baru permulaan nih, Kak. Coba kami Oke. isi. Saya ya. isi dulu ya. Kami Botol isi dengan balon cuka. pakai baking soda. Lumayan ya diisinya bau agak nih. banyak. Iya nih. Kak banyakin, Kak. Kayak Eri isi banyakkan nih ya, biar nanti apa yang terjadi nih. Aduh, baking soda dulu. Tambah lagi, Kak. Pokoknya dibanyakin ya, sampai setengah nih, Kak. Kayak Eri tadi udah isi dulu nih. Jadi Wah, ini sekarang- memabukkan kan nih ya? Udah, Kak. Oke, cukup. Cukup ya. Nah, kita perhatikan. Nanti Kak Erni mau tuang ini baking soda ke dalam botol. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo, Kak. Mari. Akan, Kak. Dibuka mulut ininya, Oke. botolnya. Pelan-pelan ya, Kak. Oke. Wuh! Kak. Gede banget. Wah, gede banget. Gede banget. Iya, Gede banget. Kak, Gede banget. Gede banget. Ada bolong. Ada bolong. Yang bener, Kak. Ada bolong. Mana? Ada bolong. Pelan, Kak. Iya, ada bolong ini. Waduh. Wah, makanya dia tidak bisa terlalu mengembang. Tapi gak apa-apa. Intinya cuka dengan baking soda membuat balon menjadi mengembang. Ini kalau misalnya dibiarkan terus akan semakin besar. Mana bolongnya, Kak? Oh iya, Iya, ada bolongnya di sini. berasa nih. Aduh, bocor ternyata. Balonnya bocor. Tidak apa-apa. Bocor. Nanti kalian bisa eksperimen sendiri di rumah ya, praktekkan cuka dan baking soda. Terus Oke. pakai balon, ya. Ini kita taruh di tempat yang aman dulu ya. Ya. Oke. Oke. Next, Kak Erni mau ada lagi nih. Ada sesuatu. Kak, ini seger sekali ya, Kak. Apa ini, Kak? Lagi panas-panas begini ya. Di Ada luar. es batu. Dingin. Terus apa lagi, Kak? Air putih. Air putih. Tadi ada satu. Nah, kalau misalnya, Kak, ini air. Ya. Sebenarnya sifatnya gimana, Kak? Sifatnya ini sebenarnya Keras nggak sih, Kak? enggak. Justru air itu sifatnya itu mengikuti tempatnya. Nah, Dimanapun dia berada, dia akan membentuk sesuai dengan wadahnya. wadahnya. Nah, ini es batu sifatnya keras sekali. Lihat nih. Keras kan? Ini terbentuk dari air awalnya. Ya enggak? Ya kan, Kak? Ya, dari Terbentuk air. dari air. Air yang dibekukan menjadi es. Nah, kalau misalnya es ini pun juga kalau dicairkan bisa ya, Kak? Bisa. Tapi mesti harus lewatin proses. Iya, betul. Betul. Dari air ke es juga proses. Dari Ya. es ke air juga perlu proses. Juga proses. Nah, Kak, kira-kira nih, Kak, dari eksperimen kita tadi nih, Kak, kalau yang dari balon tadi, Nah, itu maksudnya gimana nih, Kak? nah, jadi gini. Balon yang tadi itu mengibaratkan ada cuka dan baking soda. Soda. Cuka itu kan asam. Nah, biasanya kan asam itu melambangkan pengalaman hidup. Ya, Nah, betul. hidup sehari-hari. Nah, si baking soda ini merupakan suatu pengaruh dari luar. Ya, pengaruh dari luar. Kalau dicampur, kalau campurannya itu tidak bagus, maka terjadi adalah mengembang seperti tadi. Iya. Mengembang berarti kita punya pengalaman menjadi
tercampur aduk dengan suatu hal yang kurang bagus gitu ya. Ya, betul. Jadi itu sama aja dengan kepribadian kita. Misalnya kalau kita ikut bergaul ya Kak ya, Ya, misalnya. bergaul di luar Nah, sama adik-adik nih, komunitas, adik-adik gitu. kalau misalnya biasa kalau di rumah, wah kita mau jadi anak yang baik gitu kan. Tapi sekalinya misalnya keluar rumah, mainnya sama anak-anak yang nakal, kita terbawa nggak Kak? Biasanya terbawa. Nah, kita ikut-ikutan nakal. Iya. Seperti tadi ya Kak ya. Tuh. Karena kita tidak mengikuti yang baik, tapi malah mengikuti yang tidak baik. Nah, seperti itu. Seperti juga ini tadi ya Kak ya, Ya. sama ya Kak ya. Air untuk menjadi es sebenarnya prosesnya simple, ya. Cukup ditaruhkan di di kulkas aja, dibekukan. Nah, air ini sebenarnya juga melambangkan sifat kita yang sebenarnya bisa mengikuti atau menyesuaikan di mana kita berada. Ya, fleksibel ya Kak ya. Fleksibel. Tapi cuman kalau ini kan keras Kak. Mm-mm. Sifatnya jadi karena es batu ini keras, otomatis gini loh. Kita dinasihatin segala macam jadi mengeraskan hati ya Kak ya. Iya. Nggak bisa ya Kak ya, Mm. karena kita udah terbentuk dengan keras seperti ini, seperti es batu. Jadi kita sebenarnya harus seperti air yang fleksibel. Gitu. Oke adik-adik, bisa ngerti maksud Kak Erni sama Kak Billy? Jadi Nah. kita sebenarnya digambarkan dari apa yang menjadi peragaan ini itu adalah sifat-sifat yang harusnya kita miliki seperti Kristus. Iya. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya ini adalah eksperimen yang diaplikasikan bisa dari firman Tuhan. Misalnya gini, di dalam Amsal 4 ayat 23 ya Kak. Ayat 3. Nah, di situ dikatakan gimana Kak? Ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti air itu adalah pancar kehidupan kita. Jadi es, jadi keras gitu Ya. kan. Jadi harus waspada supaya jangan jadi beku. Kalau jadi beku jadi keras, otomatis sifat kita jadinya pasti nggak bagus. Iya. Heeh. Nah, Kak, ini Kak, seperti tadi di Amsal ya, jagalah Hmm. hatimu dengan segala kewaspadaan Kak. Itu sebenarnya Kak, itu kan seperti nasihat dari papa mama ya Kak ya? Betul. Itu juga salah satunya dalam keluarga ya, seputar keluarga. Kalau nggak salah dengar-dengar kemarin itu Jenny katanya sakit gigi ya Kak? Iya, sakit gigi karena Kenapa dia ya Kak? ya, nah itu dia karena udah dibilangin jangan makan yang keras-keras. Jangan makan keras-keras, jangan minum yang dingin. Iya, Tapi suka makan keras sama minum dingin. keras sekaligus dingin, yaitu es batunya itu dimakan. Dimakan. Es Gimana batu suka rasanya? dimakan sama dia, gitu, suka digigit-gigit, udah bilangin. Akhirnya sekarang kejadian deh. Giginya jadi ada sakit, ada bolong. Nah, karena Yeni tidak mau dengar nasihat dari papa mama, akhirnya Ma, sakit gigi Ma, gigiku sakit. Nah, itulah karena tidak mau menurut nasihat dari papa mama. Kak kasih tahu nih di Amsal 4 ayat 10 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya apa? Panjang umur. Panjang umur kalau dengar nasihat dari papa mama ya Kak? Betul. Nah, Karena papa mama itu kan pasti mau memberikan yang terbaik ke anak-anaknya dan sudah punya pengalaman, ya kan, dari orang tuanya. Jadi mau Iya. ditularkan ke anaknya atau disampaikan supaya anaknya pun juga lebih mengikuti kebaikannya atau menjadi lebih baik lagi. Iya. Gitu. Kan Tuhan Yesus sudah mengajarkan ya Kak ya? Ya. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita ikuti menurut apa kata mama papa. Ada di ini ya Kak, ada di Keluaran juga maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu ada di sama 10 aja perintah mendengar. Allah. Nah, itu sama aja mendengarkan nasihat dari papa mama dong Kak ya. Betul. Hormati Nah. itu juga tidak hanya menghormati
saklek ya, mendengarkan dan melakukan itu juga menghormati. Iya. Mendengarkan perkataan orang tua atau nasihat seperti itu. Betul. Nah, kenapa seperti itu? Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita semua, kepada ya bukan hanya ke kalian semua nih, ke Pak Diri, Kita juga, kan kita juga pernah jadi kecil, pernah jadi anak-anak juga kita ya. Iya. Nah, sekarang sudah besar, nah, kita juga makanya memberikan nasihat itu tuh menurunkan lagi ke anak-anak kita. Iya. Nah, Tuhan tuh memberikan kita hikmat untuk mengerti dan menerima setiap nasihat yang diberikan oleh papa mama. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolah? Kalau sekolah ya kan tentunya dengan menghormati ibu, guru atau bapak guru. Yes. Sebagai wali ya, sebagai wali Iya. orang tua kita selama ada di sekolah. Kalau di sekolah minggu enggak? Kalau sekolah minggu tentunya juga kakak-kakak bukan bapak dan ibu. Nah, kakak-kakak guru Iya. sekolah minggu. Harus mendengarkan apa kata kakak-kakak sekolah minggu. Betul. Wah, kakak-kakak itu masih muda ya, Kak ya? Masih muda makanya kita selalu muda kita makanya. Nah, seperti yang dikatakan di ayat 20 sampai 21, coba Kak Billy baca. Oke, 20 sampai 21. Amsal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kata ulang lagi ya. Ya. Amsal 4 ayat 20 dan 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, artinya Kak, bahwa kita setiap kali ada yang menasehati kita, bagaimana nih Kak ya? Ya. Papa mama ngasih nasihat, ya kan? Kalau kita nggak dengar, bagaimana Tuhan yang ngasih nasihat kita, yang kita nggak lihat nih? Iya. Ya kan? Betul. Bagaimana kita mau dengar Tuhan kasih hikmat padahal loh. Nah, makanya setiap kali papa mama kasih nasihat harus semuanya kita dengar, kita simpan, terus Kita lakukan. lakukan. Karena Kak, wah kalau misalnya kita tidak lakukan nih Kak, pasti ada sesuatu. Contohnya Yeni tadi ya Kak, Iya tuh. nggak mau dengar, jadinya apa? Sakit gigi. Enak nggak? Enak. Nggak enak. Enak. Harus minum obat. Nah, Kalau lupa, ngulang lagi minum obatnya. iya. Iya. Emangnya enak? Siapa yang mau sakit? Enggak kan? Siapa? Ada ya? Ada yang mau ya? Enggak ada. Nah, begitu adik-adik. Jadi, pesan firman hari ini di Amsal 4 ayat 3, ayat hafalannya. Yuk. Buka semua. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nurut nasihat papa mama, kita menjadi anak yang Baik. Kalau kita tidak nurut nasihat papa mama, Ya. ya udah, kita pasti akan jadi anak yang susah diatur. Bener nggak Kak? Betul. Siapa yang mau nurut sama papa mama? Angkat tangan. Siapa yang menurut Tuhan? Angkat tangan. Oh, Kak Edi juga mau angkat tangan. Karena setiap didikan itu memberikan Hikmah. Oke, adik-adik. Yes. Oke, sekarang kita mau udah ingat ya semuanya ya firman Tuhan hari ini, dan ini ayat hafalannya dihafalkan untuk minggu depan. Oke? Ya, semua lipat tangan, tutup mata. Kak Willy mau tutup doa dalam. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan juga apa yang sudah disampaikan oleh melalui peragaan ini. Kiranya melalui peragaan ini Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua agar kami bisa langsung memahami dan juga mengerti, sehingga mudah bisa kami lakukan sehari-hari agar tetap patuh kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, supaya kami juga bisa lebih peka lagi terhadap firman Tuhan,
Terima kasih. Biar kiranya semua ini kami ucapkan syukur atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini juga kita mau mengadakan wisuda anak Ebenezer Kids. Seperti yang kalian tahu, wisuda Ebenezer Kids ini adalah untuk teman-teman kalian yang naik ke kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nah, dikarenakan tahun 2021 ini kita mengalami pandemi, maka wisuda tahun ini tidak diadakan di gereja, tapi diadakan secara online, di mana teman-teman kalian berfoto dengan menggunakan baju wisuda dan mendapatkan piala kelulusan. Seperti apa dan siapa-siapa aja teman-teman kalian yang lulus tahun ini? Yuk sama-sama kita lihat ya. beriman kepada Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran sampai garis akhir. Lakukan segala sesuatu dengan rajin, tekun, semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dengan satu alasan karena cinta kami kepada Tuhan Yesus. 3. Berjuang meraih masa depan dan kemenangan sebagaimana janji Tuhan kepada kami. Hidup dalam anugerah, penyertaan, dan keajaiban Tuhan. Mengelola apapun yang dipercayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. 6. Menjadi generasi penggenap firman Tuhan sebagaimana dalam kitab Yoel 2 ayat 28-32. Mengakui bahwa setiap keberhasilan kami adalah karena Yesus Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Itu dia nama-nama dan foto-foto teman-teman kalian yang sudah lulus dari Ebenezer Kids dan pindah ke Youth Master Plan di tahun ini. Dan Kak Jin juga mau menayangkan video dari guru-guru kelas Yusuf. Yuk sama-sama kita lihat ya. Buat anak-anak kelas Yusuf yang hari ini diwisuda, Kak Nining ucapkan selamat. Karena kalian sudah dewasa dalam pengenalan akan Yesus. Oleh karena itu bukan cuma usia kalian yang dewasa, tapi secara rohani kalian juga mengalami Tuhan lebih lagi. Itu doa Kak Nining. Jadi nanti ketika kalian sudah naik nih, sekarang udah masuk ke kelas youth ya, ke Youth Master Plan, tetap setia, ibadah, melayani Tuhan juga. Dan yang penting jangan lupakan doa pribadi kalian saat teduh pribadi, baca firman setiap hari. Karena itu jadi kekuatan hidup kalian sampai kapanpun. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sedih bercampur senang karena sekarang akhirnya adik-adik melanjutkan ke Youth MP. Semangat terus dan maju dalam Tuhan Yesus. Semangat. Nah, sekarang juga Kak Jen mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan kata-kata sambutan dari Ketua Youth Master Plan. Yuk sama-sama kita lihat lagi ya. Shalom adik-adik semua, aku Kisha, perwakilan dari Master Plan Youth, ingin mengucapkan selamat atas wisudanya ya. Kami dari Master Plan sangat amat berbahagia dan bersukacita menyambut adik-adik semua masuk jadi keluarga di MP. Dan jangan lupa untuk terus ikutin ibadah kita setiap jam 3 sore di YouTube GB Ebenezer ya adik-adik, karena kita masih ibadah online nih.
Pastinya juga jangan lupa untuk masuk ke WhatsApp grup kita ya, biar kita bisa semakin kenal lagi. Oke deh, sekali lagi congratulations. We love you guys. Jesus love you. God bless. Itu dia tadi serangkaian acara wisuda Ebenezer Kids tahun ini. Kajian mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah sangat membantu untuk terlaksananya ibadah wisuda tahun ini. Dan untuk adik-adik yang sudah lulus, jangan lupa terus rajin dan semangat untuk beribadah ya. Ibadahnya nanti next ke Master Plan Youth. Tetap semangat ya dengan teman-teman baru tentunya dan suasana yang baru. Oke semuanya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.